Halo sahabat YouTube, ini adalah kondisi update dari senapan Uclip STLT Pompeng upgrade yang beberapa waktu lalu sempat saya bahas. Dan untuk poin-poin yang pernah saya sebutkan, bagian-bagian mana yang menurut saya kurang pas, dan ini sudah saya revisi ya. Jadi kondisi sekarang itu seperti ini. Dan ini popornya terpaksa harus ganti karena popor yang dari sana memang nggak bisa dipakai karena ada bagian yang kurang presisi, dan popornya sudah dikirim balik atau sudah dikembalikan ke pembuatnya karena kebetulan dari si pembuat bersedia tanggung jawab. Nah, jadi untuk popor saat ini sudah seperti ini penampakannya. Intinya ini sudah jadi. Semua bagian-bagian yang saya anggap kurang pas ini sudah saya paskan. Dan untuk masalah safety trigger yang awalnya nggak bisa berfungsi, sekarang sudah bisa berfungsi, tapi harus menggunakan trigger orinya. Ini triggernya sudah menggunakan orinya. Kalau kemarin kan pas dari sana triggernya sudah diganti dengan trigger yang warna hitam ya. Yang warna hitam yang agak tebal itu sebenarnya nyaman, trigger itu nyaman, cuman karena si pemilik senapan meminta agar safety trigger itu bisa berfungsi, makanya ini trigger saya kembalikan ke orinya, dan ini sudah bisa berfungsi. Jadi untuk popor sudah clear, sudah beres, terus dari trigger sudah bisa di lock. Dan untuk bagian depan, nah bagian cincin laras nih, yang awalnya kan kalau dipasangi peredam itu dia nggak bisa pas atau nggak bisa mentok karena sudah ada ini. Jadi kondisi sebelum saya perbaiki itu saat dipasang peredam, saat dipasang peredam itu hanya mentok seperti ini karena cincinnya ini nongol ke depan. Padahal kalau peredam itu bisanya presisi kan harus mentok sampai ujung drat atau pangkal dratnya ya. Jadi ini sudah saya perbaiki juga dengan cara saya kepras bagian cincin ini, yang bagian depan sama bagian yang melingkari laras ini saya kepras. Totalnya itu ada 7 mili saya kepras. Dan ini setelah saya revisi, peredam sudah bisa dipasang dengan baik, bisa mentok dan tetap presisi. Nah, untuk bagian depan sudah bisa dipasang peredam lagi. Terus untuk bagian visir, karena visir kemarin yang sudah saya jelaskan di video dengan kondisi seperti kemarin, akhirnya untuk visir depan itu saya rubah posisinya. Ini seperti ini ya. Ini saya menggunakan baut L yang saya agak tiruskan bagian atas sebagai bidikan visir depan, dan ini posisinya dia bertumpu di baut di cincin yang mengunci laras. Jadi saya memanfaatkan lubang di cincin yang tadinya terpasang baut sebagai pengunci laras, ini saya fungsikan sebagai dudukan visir depan. Terus untuk visir belakang, saya lebih suka dengan visir besi seperti ini karena dia jauh lebih kuat dan lebih lebih pakem lah. Masalah visir sudah jadi, dan ini untuk bidik juga sudah pas. Terus untuk laras, setelah saya cek, setelah saya coba, larasnya memang nggak ada masalah. Kan awalnya si pemilik senapan ini mengeluhkan bahwa akurasinya kurang bagus, dan memang setelah saya coba memang kondisinya memang seperti itu, alias akurasinya berubah-ubah. Tapi setelah saya telusuri, penyebabnya adalah di visir yang pemasangan di sini kurang pas, kurang pakem, dan juga di bagian yang masuk ke chamber itu ada kebocoran. Jadi awalnya laras ini masuk ke chamber itu nggak dilem, cuman di baut 3. Nah sebenarnya baut 3 itu bagus sih, tapi sayangnya
laras yang masuk ke chamber itu nggak dikasih seal, memang nggak ada sealnya. Rata-rata uklik kan begitu ya, yang masuk ke chamber dia nggak pakai seal karena rata-rata kan dilem. Nah, karena ini kemarin mengalami kebocoran di bagian sini, akhirnya ini saya lem, tentunya dengan seizin yang punya senapan. Jadi saya jelaskan ke pemilik senapan bahwa ini mau tidak mau harus dilem supaya angin benar-benar rapat ya. Ini sudah tak lem, tapi baut tetap tak pasang. Oke, ini sudah jadi. Terus untuk larasnya, kalau larasnya kan kemarin warnanya putih. Nah, awalnya sih saya nggak akan merubah warna ya. Cuman karena pemilik pengennya supaya terlihat menyatu dengan warna di tabungnya, di pipanya kan hitam. Awalnya mau saya Scotland, tapi saya pikir-pikir saya ada brownir. Nah, makanya ini saya brownir. Jadi larasnya ini sekarang warnanya sedikit gelap. Kalau dibilang hitam enggak ya, ini agak kecoklatan sih. Ini saya brownir dari yang dari depan chamber ini sampai ke ujung ini saya brownir total. Jadi untuk penampilannya sekarang seperti ini. Dan untuk bagian kapsul angin ini mohon maaf sekali, terpaksa kapsul angin kemarin saya ganti. Karena apa? Kapsul angin yang dari sana itu setiap saya pompa lebih dari 5 kali itu pasti angin nggak bisa masuk. Jadi gini, misalnya di pompa lah, ini tak coba nih, ini 1 kali ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, kalau kemarin pas sebelum saya revisi, saat sudah terpompa 5 lalu saya tambah pompa lagi, itu pasti angin nggak akan masuk semuanya ke dalam kapsul. Jadi gini, posisinya kemarin seperti ini. Saat dipompa ke ini, misalnya pompa ke 6 nih ya, shred ini langsung kembali ke atas dan angin yang di kapsul ikut keluar. Nah, itu setelah ini tak tembakin dulu aja. Nah, jadi penyebabnya itu setelah saya bongkar, itu kapsul angin yang bagian depan yang buat jalur masuknya angin itu ternyata dari sana sudah besar. Entah asli besar dari pabriknya atau diperbesar oleh yang ngerakit, saya nggak tahu. Yang pasti lubang angin di depan itu besar sekali. Besarnya hampir seukuran mungkin 3 milian lah, 3 atau 4 mili besarnya. Jadi itu yang menurut saya membuat angin yang dari klep pompa itu nggak masuk sempurna. Jadi untuk kapsul angin terpaksa saya ganti, mohon maaf, demi kepuasan konsumen lah saya nih. Saya bukan bermaksud untuk sok pintar dengan asumsi-asumsi saya terus menjelekkan yang merakit, enggak. Saya memang berusaha agar konsumen itu puas. Jadi memang itu kapsul angin terpaksa saya ganti. Setelah kapsul angin saya ganti sudah beres. Terus untuk power awal sebelum saya revisi itu dengan pompa 7 kali itu powernya menggunakan Mimis Canon Dome. Saya krono itu hanya 704 fps, itu pompa 7 kali. Nah, setelah saya ganti kapsul angin, lalu saya bagian dalam kapsulnya saya revisi, saya padatkan karena permintaan yang punya senapan ini minta powernya biar bisa sampai 800 fps dan ini sudah saya turuti. Jadi ini pompa 7 kali, ini powernya sekitar 806 sampai 810 fps. Itu saya krono menggunakan Mimis Canon Dome. Nah, jadi kondisi seperti ini kondisi terupdate atau kondisi sekarang finalnya menurut saya ya seperti ini. Untuk popor, setang pompa, segala macamnya sudah beres. Ini tinggal proses kirim kembali ke si pemilik senapan. Oh ya, satu lagi. Untuk grendel, untuk grendel kemarin yang dari sana kan grendelnya semi tube. Dan sealnya ada 3, itu terpaksa saya ganti juga. Ini saya ganti dengan grendel model biasa ya. Nah, kelihatan nggak nih?
Ini gradient model biasa, model tusuk bukan semi tiup lagi. Terus ini sealnya saya cukup menggunakan 1 seal karena menurut saya dengan 1 seal sudah cukup. Terus kalau ada yang tanya, loh kenapa kok gradientnya harus diganti padahal dia sudah semi tiup? Nah benar, semi tiup itu udah bagus, bagus lah menurut saya bagus. Cuman sayangnya setelah saya cek chamber ini, saya lepas, saya buka semuanya ya, saya cek, saya tutup begini, lubang di semi tiupnya itu nggak pas dengan lubang yang menuju ke lubang transfer di laras, alias kurang maju. Lubang yang di semi tiupnya kurang maju. Nah, kalau dilebarin resikonya nanti angin terlalu banyak yang melebar ke samping. Makanya mau tidak mau ya tetap ini saya ganti dengan yang model tusuk biasa. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, kondisi terupdate-nya STLT pumping upgrade-nya sekarang seperti ini, dan ini sudah berfungsi dengan baik. Dan untuk pemakaian saya merekomendasikan hanya sampai 5 kali pompa saja, karena 5 kali pompa itu sudah sekitar berapa ya, sekitar hampir 700-an lah. Nanti di akhir video tak kasih deskripsi per pompanya berapa, sampai pompa 7 kali itu berapa fps-nya, nanti di akhir video tak kasih ya. Saya lupa soalnya, per pompanya itu ada kenaikan berapa. Yang pasti ini setelah jadi seperti ini, saya coba menggunakan visir, saya coba menggunakan tele, itu akurasinya bagus. Saya tetap menggunakan memis yang ringan. Saya menggunakan memis Canon Dome 8 gram. Kalau di sana, di yang raket pertama kan dia pakainya QS. Karena QS saya nggak punya, ya saya pakainya itu Canon Dome. Dan akurasinya tetap bagus mungkin sama lah bagusnya dengan QS. Oke, jadi ini kondisi seperti ini. Untuk teman-teman yang masih mempertanyakan bagaimana kelanjutan tanggung jawab dari si perakit pertama, bagus. Si perakit pertama sudah menghubungi saya dan beliau, kalau menonton video ini Mas, mohon maaf, saya tidak bermaksud apapun, saya hanya klarifikasi ya Mas. Dan untuk masalah dengan yang bersangkutan sudah beres. Yang bersangkutan yang merakit video sudah bersedia tanggung jawab, dia mau popornya dikembalikan, dan bahkan kemarin sempat bilang kalau larasnya memang bermasalah mau dikembalikan, tapi setelah saya cek ternyata larasnya nggak bermasalah. Jadi yang dikembalikan hanya popor, dan untuk masalah uang pengembalian sepertinya udah beres dengan yang punya senapan. Jadi gitu ya teman-teman ya, ini saya akhiri dulu video saya. Semoga menjadi semoga menjadi pengalaman untuk kita semua. Semoga menjadi pencerahan bahwa tujuan saya membuat video ini hanya sebatas klarifikasi dan untuk meluruskan berita-berita dan komen-komen yang kemarin sempat memanas. Oke, terima kasih sudah bersedia menonton. Salam hormat, sampai jumpa.